Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harir Yansul Habib Rambe dari Politeknik Informatika, kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, tugas mandiri dari mata kuliah kecerdasan buatan tentang materi saya BFS. By the way, saya kelompok satu. Nah, di sini deskripsi umum tugas. Setiap mahasiswa diminta mengembangkan studi kasus pencarian solusi sesuai materi presentasi masing-masing. Karena saya BFS, jadi saya mengambil BFS. Jadi, yang pertama, penjelasan konsep algoritma. Nah, penjelasan konsep algoritmanya itu ini. Kita deskripsikan punya saya pencarian rute terpendek sopir ojek online menuju titik penjemputan menggunakan algoritma BFS. Deskripsi studi kasus pada aplikasi ojek online Gojek, Grab, Maxim. Ketika ada order masuk, sistem harus mencari rute tercepat dari posisi pengemudi ke titik penjemputan penumpang. Jika peta dipresentasikan sebagai graf kota yang terdiri dari titik simpang jalan dan jalan antar simpang, maka masalah ini dapat diselesaikan dengan BFS. Ini kita singkat aja. Langsung tujuannya mencari jalur terpendek dari driver ke penumpang. Menjelaskan langkah BFS pada lokasi kota, menampilkan rute terpendek yang harus dilewati. Jadi yang satu ini mencari jalur terpendek dari driver ke penumpang. Contoh, uh, si penumpangnya ada di Manunggal. Kita bisa lewat simpang 4 atau lewat masuk jalur UIN, gerbang depan. Lebih mudah kita kalau misalnya masuk UIN gerbang depan karena lebih cepat. Lalu representasinya ini, setiap simpang dianggap sebagai node dan setiap jalan dianggap sebagai edge. Contoh peta graf sederhana. A itu posisi driver, F titik penjemputan penumpang. Nah, graf koneksi jalan gini. A ke B, C, B ke langsung ke D, C ke D, E, D ke F, E ke F gitu. Jadi ini adalah representasi graf dalam bentuk agency list. Tahapan algoritmanya. Yang kedua, tahapan algoritma secara sistematis. Nah, jadi tahapannya itu tentukan lokasi awal supir start dan lokasi penjemputan goal. Masukkan start ke dalam kue, gunakan visit untuk mencegah melewati titik yang sama berulang, simpan parent untuk rekonstruksi jalur. Selama kue tidak kosong, ambil not depan. Lokasi saat ini, jika mencapai goal, berhenti, tambahkan semua tetangga, simpang. Nah, lalu setelah goal ditemukan, bangun kembali jalur dengan menelusuri parent dari goal ke start. Jalur balik menghasilkan rute tercepat. Mana ini ya? Lalu ini untuk flowchartnya bisa dilihat. Dia mulai input lokasi, inisialisasi, masukkan start ke kue dan tandai visit. Jika kuenya kosong, nih ya, kalau misalnya iya, dia langsung ke bawah ini, tampilkan rute tidak ditemukan, lalu selesai. Jika tidak kosong, dia ambil not depan dari kue current. Jika currentnya goal, ya, dia bakalan ke bawah, rekonstruksi jalur dari goal ke start menggunakan parent, tampilkan rute terpendek, lalu selesai. Kalau enggak, dia bakalan ke sini, periksa semua. Lalu, nah, implementasi Python yang berjalan tanpa error. Nah, di sini, ini dia. Saran, ada nggak error? Nih, mencari rute pendek dari driver A. A ini driver ke F penumpang. Hasil pencarian rutenya, rute terpendek itu menuju penjemputan A ke B, B ke D, D ke F. Kenapa enggak, Pak? Enggak C-nya. Karena kok pakai C? Karena seperti tadi A tuh B, C. Sedangkan B dia B ke D, D langsung ke F. Jadi dia langsung ambil rute tercepat A ke B, B langsung ke D, D langsung ke F. Jumlah langkah ruas jalan ini 3. Kenapa 3? Karena A ke B 1, B ke D 2, D ke F 3 gitu. Lalu ini nih, visualisasi atau penjelasan proses pencarian solusi. Pencarian solusinya. Nih, proses DFS dimulai dari titik A, driver, kemudian BFS menelusuri tetangga terdekat nih. Yang saya bilang tadi, level A, B, C, B, D, C, D, E. Nih. Dia hasil uji cobanya start A, goal F. A, C, D, F. Ini sebenarnya bisa aja pakai B sih. Artinya sopir cukup melalui 3 ruas jalan untuk mencapai lokasi penumpang. Jika Grab diubah atau jalan ditutup, BFS akan otomatis menghitung ulang rute terdekat. Lalu di sini analisis hasil pencarian, kelebihan, kelemahan, dan kondisi gagal.
Nah, berdasarkan hasil uji coba pada apa nih, kasus pencarian rute terpendek sopir ojek online menggunakan algoritma BERT atau Breadth First Search atau BFS, dapat dilihat bahwa BFS berhasil menelusuri graf secara sistematis dan menemukan rute dengan jumlah langkah paling sedikit dari titik pengemudi menuju titik penjemputan. Nah, karena BFS bekerja dengan menelusuri not berdasarkan level, algoritma ini menjamin bahwa jalur pertama yang mencapai titik tujuan adalah jalur dalam dengan kedalaman paling rendah atau dengan ruas jalan paling sedikit. Hal tersebut membuat BFS sangat cocok diterapkan pada graf tak berbobot seperti jaringan simpang jalan pada kota sederhana. Nah, baru BFS itu memiliki beberapa kelebihan seperti algoritma ini mampu menemukan jalur terpendek secara konsisten karena memeriksa seluruh node yang jaraknya paling dekat terlebih dahulu sebelum berpindah ke node yang lebih jauh. Selain itu, BFS bersifat sederhana, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan menggunakan struktur data queue. BFS juga cocok untuk jalan yang setiap ruasnya dianggap memiliki bobot atau jarak yang sama sehingga tidak memerlukan perhitungan biaya tambahan. Tapi BFS itu nggak ke apa nggak terlepas dari kekurangan pastinya. Pada graf yang sangat besar atau jaringan kota yang kompleks, BFS itu dapat memerlukan memori yang cukup besar karena banyak node yang harus disimpan dalam queue selama proses pencarian. Selain itu, BFS tidak mempertimbangkan faktor-faktor dunia nyata seperti macet, waktu tempuh, kondisi jalan, atau panjang sebenarnya dari tiap ruas jalan. Hal ini menyebabkan si BFS ini kurang optimal kalau diterapkan pada peta jalan berbobot, yang pada kondisi tersebut lebih cocok diselesaikan dengan algoritma seperti Dijkstra. Nah, baru BFS juga dapat gagal menemukan rute apabila tidak ada jalur yang menghubungkan posisi pengemudi dengan titik penjemputan, atau jika kesalahan pada input graf. Baru secara keseluruhan, BFS ini memberikan hasil pencarian rute yang cepat, akurat, dan efisien untuk graf jalan sederhana tanpa bobot. Nah, baru dengan kemampuannya itu menemukan jalur terpendek berdasarkan jumlah langkah, BFS sangat membantu dalam skenario dalam dasar penentuan rute seperti simulasi sederhana dalam aplikasi ojek online. Jadi kesimpulannya ini, BFS merupakan algoritma yang efektif untuk menghitung rute terpendek dalam graf jalan sederhana. Pada studi kasus sopir ojek online, BFS dapat membantu menemukan jalur terpendek menuju titik penjemputan jika semua jalan dianggap memiliki jarak yang sama. Implementasi Python menunjukkan bahwa proses pencarian rute yang dapat dilakukan secara cepat dan sistematis. Nah, mungkin segitu saja dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.